Shalom saudaraku. Wah, kembali saya senang sekali boleh bertemu dengan setiap kita. Saya selalu berdoa, kita selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan. Selalu semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, hari ini saya mengajak kita merenung dari satu judul firman Tuhan, yaitu tentang tetap melangkah meski tidak mudah. Tetap melangkah meski tidak mudah. Nah, belajar dari kisah bangsa Israel, saudaraku, ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir, ya, ketika Tuhan izinkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir, dan ketika mereka harus melewati padang gurun, dan padang gurun itulah yang disebut dengan proses, saudaraku. Gimana bangsa Israel harus melewati padang gurun itu, akan menurut catatan mereka 40 tahun lamanya ada di padang gurun itu, dan itulah yang disebut dengan proses. Dan kalau kita bicara tentang proses itulah hal yang tidak mudah dalam hidup ini. Ketika saya harus diproses Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Ketika setiap kita harus diproses Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Wah, mudah bagi kita kalau kita dapat berkat, kita dapat hasil yang baik, mudah bagi kita. Tapi kalau bagi kita, ketika kita harus siap, kamu harus siapkan terima proses ini. Wah, itu kadang-kadang menjadi masalah dalam hidup ini. Tapi saya mau bilang, kita harus tetap melangkah meski tidak mudah dalam hidup ini. Nah, saudaraku, apa yang harus kita miliki? Saya mau bagikan ada 3 hal yang harus kita miliki. Bagaimana kita bisa melangkah meski dalam ketidakmudahan hidup ini. Apa yang harus kita miliki, saudaraku? Belajar yang pertama, ketika bangsa Israel ada di padang gurun dan mereka harus berjalan, dan di depan mereka ada laut Tebrau, saudaraku, dan kiri kanan mereka hanya ada padang gurun, dan belakang mereka ada tentara Firaun yang berusaha mengejar mereka. Tapi apa sehingga ada di antara bangsa Israel itu yang ketakutan? Mereka berkata, Musa, tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga kau membawa kami harus mati di tempat ini. Tapi apa Musa katakan? Janganlah takut. Dalam Keluaran 14 ayat 13 Musa berkata begini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatannya daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Artinya apa, saudaraku? Dalam hidup ini kita butuh iman. Meski ada laut Tebrau di depan sana, kiri kanan kita, meski harus ada padang gurun, tidak ada jalan, di belakang kita ada orang yang berusaha menjatuhkan kita, menginginkan kejatuhan kita. Tapi saya mau bilang, dalam hidup ini kita butuh iman. Melangkahlah dengan iman. Belajar melihat dengan mata iman ke depan sana. Ada pertolongan, ada berkat Tuhan yang Tuhan selalu sediakan dalam hidup kita. Mari miliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Wah, hari-hari ini, saudaraku, ada banyak krisis iman. Tapi saya mengajak setiap kita, mari kita beriman. Pandang bahwa Yesus sanggup bertindak dalam hidup kita. Tuhan sanggup menolong kita dalam keterpurukan kita hari-hari ini, saudaraku. Lalu yang kedua, apa yang harus kita miliki, saudaraku? Belajar juga dari kisah bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Ternyata, saudaraku, bangsa Israel sekalipun mereka lihat berkat, sekalipun mereka lihat mujizat, sekalipun mereka melihat tiang api dan tiang awan itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu, tapi apa yang terjadi? Mereka tegar tengkuk, saudaraku. Sehingga dalam Ulangan 10 ayat 16 firman berkata, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi engkau tegar tengkuk. Ini bicara tentang ketidaktaatan. Sehingga apa penyebabnya, saudaraku? Sehingga bangsa Israel generasinya hanya berapa generasi saja, hanya generasi baru saja yang bisa memasuki tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Nah, dalam hidup ini, saudaraku, kita harus belajar taat. Kalau kita taat, maka Tuhan bilang, apapun yang kamu minta dengan hatimu, dengan sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan menginginkan, mengapa Tuhan harus beri proses dalam hidup kita? Agar kita taat, belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengikuti apa maunya Tuhan. Taat untuk apa? Taat untuk takut Tuhan, taat untuk mengasihi Tuhan, taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan, taat untuk beribadah, mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan yang utama dalam hidup ini. Itu yang harus kita lakukan. Belajar taat. Saya berdoa tempat ini setiap kita, anak-anak muda, dengar baik, belajar taat dari hari ini. Karena ketaatan akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita miliki agar kita bisa tetap melangkah meski tidak mudah? Belajar dari kisah ke-12 pengintai dalam Bilangan itu, saudaraku. Apa yang mereka lakukan ketika 10 pengintai lain berkata bahwa kita tidak mungkin bisa memasuki tanah Kanaan, karena mereka di sana orang-orang besar, orang-orang tinggi, orang-orang gagah perkasa. Tapi apa yang Yosua dan Kaleb katakan? Memang orang-orang di sana betul seperti apa kata mereka. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, maka kita akan bisa merebut tanah Kanaan itu. Sehingga singkat cerita, Yosua dan Kaleb menjadi generasi yang bisa memasuki tanah Kanaan. Artinya dalam hidup ini kita butuh kesetiaan. Belajar setia dengan tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan kita percayakan kepada kita hari ini.
Kita setia artinya bahwa kita yakini bahwa janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Setiap kehendak-kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kalau kita lakukan dengan baik, Tuhan akan berkati kita. Belajar setia, karena Tuhan hari-hari ini sedang membutuhkan orang-orang yang setia. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Dari tempat ini saya berdoa, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Halo teman-teman, terima kasih sudah setia dalam menyaksikan program ini. Saya berdoa biarlah teman-teman semua boleh diberkati dengan program ini, semakin menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, semakin menjadi pribadi yang terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Bahkan jika diberkati, boleh share juga video ini biar lebih banyak lagi teman-teman lainnya yang boleh diberkati dengan program ini. Dari tempat ini saya berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap kita.